warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sezil Sylvia dari A2 TV di acara kita MDR Muslim di Rantau. Dan kita akan menyaksikan keseruan kawan-kawan kita dari Amerika, VOA Voice of America. Gandhira Pratama akan bercerita tentang komunitas tokoh muslim dan salon muslim yang berada di Amerika. Dan juga sosok diaspora Indonesia, Ibu Tri sebagai ojol di Amerika yang sangat menginspirasi dan pekerja keras. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gandhira Pratama. Hari ini saya berada di Adams Morgan, yaitu pusat komunitas imigran di Washington DC. Nah, Adams Morgan tuh bisa dibilang multicultural karena ada banyak toko, ada banyak restoran, ada juga toko buku yang punyai latar belakang dari berbagai bangsa. Nah, yuk kita ketemu orang-orang di sini supaya kita bisa mengetahui pendapat mereka tentang Adams Morgan. So, how many times do you go to Adams Morgan per month? I would say maybe like twice a month. It's a great place to really come here and see all the different cultures, especially with all the colors, the murals, the artwork, the music. I mean, everything is great here. It's just a fantastic place to be. Out of all of DC, everything seems so like every part of DC, there's a certain thing that they do, you know. And Adams Morgan is kind of just like the melting pot for everybody else to come here, relax, and I don't know. It's really, you can see, you can just look up and down the streets. There's so many different people, so many different backgrounds. You know what I mean? So it makes me think about London. I was telling them earlier. Yeah, you know, like the murals, the bricks on the wall, the multicultural. Yeah, so Camden, London would be really similar to this place, and it felt good. Nah, komunitas di Adams Morgan mengingatkan saya kepada conference pertemuan Muslim yang terjadi di Washington DC. Ayo kita lihat ceritanya. Konferensi Muslimah pertama di Washington DC berlangsung atas kerjasama Darul Hijrah Islamic Center di Falls Church, Virginia dan United Muslim Relief. Panitia dan pembicara menjelaskan pentingnya konferensi ini. Lots, many up and down the East Coast and across America. We have a voice that should be heard right here in the nation's capital, so let's come together around our topics here in the nation's capital. The Muslim American challenge for women in particular is definitely there, but it's something that we can transcend with solidarity and understanding of our faith. Konferensi ini menghadirkan sejumlah tokoh muslimah di berbagai bidang sebagai pembicara dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk mereka yang baru mengenal Islam. Trying to support the sisters, educate myself some more, learn some more. Konferensi yang digelar di salah satu hotel di kota Arlington, negara bagian Virginia ini membahas sejumlah isu, termasuk pendidikan dalam keluarga dan berbagai tantangannya. Walaupun yang dibahas adalah isu perempuan dalam Islam, konferensi ini juga terbuka bagi siapa saja yang berminat, termasuk kaum laki-laki. Seperti halnya pasangan Ali Al-Talib dan Susan Ajmia yang merasa bersyukur bisa mengikuti konferensi, meski harus mengajak putra-putri mereka yang masih belia. Ali mengaku keikutsertaannya bukan sekedar mendukung sang istri. I'm actually surprised there's not that many men over here, and not in a supporting capacity, but in a learning capacity, because there's some amazing scholarship here, amazing leaders, some people that really push the Muslims forward. And keduanya sependapat bahwa isu perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan komunitas Muslim secara keseluruhan. The entire community rallied behind our Muslim speakers, our Muslim women, the same way they rallied behind Muslim men and the experts and the scholars in their field. Our community would be vastly different, and it would be much stronger and much more knowledgeable. Menurut panitia, konferensi muslimah ini akan dijadwalkan menjadi acara tahunan dengan pembicara dan isu yang lebih luas dan beragam. Dari Arlington, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Nah pemirsa, di Adams Morgan tuh ada banyak toko unik seperti toko Tibet nih di belakang saya.
Dan ada banyak toko-toko di sini dari berbagai bangsa yang keren-keren deh. Nah, kalau saya pemirsa ingin barang-barang Muslim, pemirsa harus ke Islamic Place, yaitu salah satu toko Muslim terbesar di Amerika. Seperti namanya, memasuki The Islamic Place, suasana Islami langsung terasa kuat. Begitu membuka pintu, lagu-lagu Islami menyambut dan menemani telinga pembeli untuk memilih beragam barang yang tertata rapi. Nyaris semua keperluan untuk berbusana secara Islami tersedia di sini. Dari baju gamis, jilbab sampai wangi-wangian dari Timur Tengah. Tidak hanya dari kawasan Timur Tengah, di sini juga tersedia busana Muslim dari Pakistan, India, Bangladesh, dan juga aksesori dari Indonesia yang sudah terjual habis. Begitu lengkapnya koleksi The Islamic Place, warga Muslim di Philadelphia tidak perlu lagi berbelanja ke kota lain. Back when our family arrived in Philadelphia, there was a severe lack of items and merchandise available for the practicing Muslims. Even basic things like kufis for the brothers or khimars or hijabs for the sisters were not readily available. And we found methods of sourcing them and making them available. Pembeli tidak hanya datang dari Philadelphia, tapi juga dari daerah lain, bahkan dari Orlando, Florida, yang penasaran untuk melihat toko busana Muslim terbesar di pantai timur Amerika ini. Ada pelanggan tetap yang sudah berkali-kali berbelanja di sini, tapi juga ada pelanggan baru seperti Samira Dawkins yang takluk oleh rayuan temannya untuk berbelanja di sini. I haven't seen a lot of stores that have like a lot of colors in the khimars, and so far they have a lot of colors and different patterns in the shaylas and overgarments, so I'm really happy with that. It's hard to get a one-shop stop and pick up books and overheads. They have it all. The Islamic Place sudah berada di Jalan Chestnut, Philadelphia Barat ini sejak tahun 1989. Namun kala itu masih berupa lapak di sudut trotoar dekat perempatan jalan. Seiring dengan meningkatnya jumlah warga Muslim di kawasan ini, penjualan semakin melejit dan pada tahun 2002 dibukalah toko permanen seperti sekarang. Toko ini tidak hanya memanjakan mereka yang ingin berbusana secara Islami, tapi juga mereka yang ingin mempelajari Islam lewat buku-buku yang dijual di ruangan ini. We carry over 8,000 titles, and all of these books are specifically geared towards Islamic education, whether it is their different Qurans or books on hadith or other books on salat or on fiqh. Perkembangan Islam di kota Philadelphia termasuk yang paling cepat di Amerika. Kawasan Philadelphia Barat ini sudah lama menjadi permukiman warga Muslim kulit hitam. Namun belakangan, warga Muslim dari berbagai bangsa juga tinggal di sini. Bagi Alim Amin, tentu ini menjadi pangsa pasar yang besar. Namun, ada yang lebih disyukuri olehnya selain potensi pasar ini. Their level of education or understanding about Islam is, I think, very high in Philadelphia. So as the rest of the nation does struggle a little, I think we have this little oasis here in Philadelphia, which we are very blessed with. Dan The Islamic Place nampaknya ikut membangun oase kecil itu dengan memperkenalkan produk-produk Islami dari berbagai dunia di kota yang pernah menjadi ibu kota negara Amerika Serikat ini. Dari Philadelphia, demikian laporan tim VOA. Wah pemirsa, sepertinya Islamic Place komplit ya. Ada semua deh. Aku juga harus nih beli peci. Oke pemirsa, sekian dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Junedi, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU, yang saat ini menaungi sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas lahirnya studio A2 TV atau As-Siddiqiyah 2 Televisi yang baru saja lahir. Dan saya yakin bahwa TV ini nanti bisa menayangkan konten-konten yang bermutu dalam rangka untuk meningkatkan dakwah dan pendidikan Islam. Dan saya yakin juga bahwa
TV ini nanti bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di Adams Morgan itu ada banyak toko-toko unik dari berbagai bangsa, seperti ada Tibet dan juga nih ada African Arts, Beads, Moroccan Ceramics. Aku jadi penasaran nih ada apa di dalam. Yuk. Hi, so what are you selling? What merchandises do you sell here? Handicraft from all over the world. From all over the world. So, why did you choose to sell your merchandises in Adams Morgan? Well, I've been here for 28 years now. That's what I do for a living. Cool. So do you sell any Muslim artwork or Muslim materials here? Yes, we do. Muslims, not Muslim, everything. Can you give us an example of what you sell here? Like the Quranic stuff, like prayer rugs, a lot of stuff, ceramic Muslims. Nah, pemirsa, ayo kita lihat di dalam ada apa aja. Pemirsa, ada banyak kain-kain ini dari berbagai negara Muslim. Ada sejadah juga loh. Nah, pemirsa, saya ingin mengajak Anda ke New Jersey, di mana ada salon perempuan untuk Muslim dan non-Muslim. Sejak dibuka, Le Zemalik, salon khusus perempuan yang terletak di wilayah selatan Brooklyn, New York ini mengundang perhatian banyak pihak. It's the first full-service salon that's only for women yet. Dalam bahasa Arab, Le Zemalik artinya untuk kecantikan Anda. Di mata pelanggan seperti Ryan dan Marzana, Le Zemalik berbeda dengan salon lainnya. I heard of it through a friend and I've seen it on Facebook and I saw how good they do the makeup and I really wanted to come and try it out. Yeah, I'm really happy. I mean, she's not done yet, so when the lashes are on, it's gonna look really good. Menurut sang pemilik Huda Kusi, salonnya adalah salon perempuan pertama yang menyediakan layanan lengkap, menggunakan produk Islami. This is for people who request the halal nail polish. They can put it on every day and pray with it. They can make wudu with it. And then also we do halal brows. And the difference with the halal brows and non-halal brows is we tint and bleach the brows. Huda adalah keturunan Yaman, ahli perawatan wajah, kecantikan, sekaligus penata rambut. Satu hal yang membedakan salon Le Zemalik dengan salon lainnya, yakni seluruh kegiatan tidak terlihat dari luar. Dan laki-laki dilarang masuk. I get a lot of questions like, oh, is it all women's inside? Or can my husband sit here and wait for me? Untuk mengambil foto maupun video pun harus seizin pelanggan. So they're getting their makeup, they're okay with my camera, but not the makeup artist. Privasi seperti inilah yang dihidamkan oleh muslimah. So it's the best place, to come. You can take off your hijab. You don't have to worry about a man walking in. And I guess that's why we come, women's only. We're free to do what we want. Kenyamanan pribadi ini juga disambut baik pelanggan non-muslim. I loved it. I was amazed of how it looked. It's beautiful. Hukum anti-diskriminasi Amerika mewajibkan tempat usaha melayani semua orang. I love how it is open to all. Sehingga Le Zemalik terbuka untuk perempuan dari semua agama dan golongan. Namun pemiliknya sengaja memilih lokasi di kawasan yang mayoritas warganya diaspora Timur Tengah. Sesuai pangsa pasar produk-produknya yang bernafaskan Timur Tengah, mulai dari tata rias hingga model pakaian pengantin. Dari Brooklyn, New York, Yuni Salim, VOA. Wah, ini kendang-kendang dari seluruh dunia nih, ada juga dari Indonesia ya. Yuk pemirsa, kita lihat lantai 2. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
April Jasmine dan juga Sultan mengucapkan selamat atas lahirnya A2TV, Asidiktia 2TV. Semoga semakin memberikan warna di dunia pertelevisian digital, memberikan tontonan yang menuntun, tontonan yang manfaat bagi kita semua. Sukses terus A2TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang berbakat deh bermain ini, beda dengan gitar. Nah pemirsa, di Amerika ada muslim yang berbakat kali. Dia adalah kiper buat DC United. Ayo kita bertemu dengan dia. Bilal Hamid adalah kiper andalan klub sepak bola Liga Utama Washington, DC United. Obviously, this isn't a big soccer country, but I've been a massive soccer fan my whole life. It's a big part of my family and a part of where my family originates from. Bilal adalah generasi pertama Amerika dari keluarga Muslim asal Sierra Leone. Ia berdoa bersama sebelum bertanding dan berdoa sendiri saat di lapangan. I'm usually standing on my goal line. I'll say Al-Fatiha right before the game. Right when we cross the white line, I'll say another Al-Fatiha. And then just from there, I just focus my mind solely on that game. Tapi di bulan Ramadan, di mana setiap muslim yang sehat diwajibkan berpuasa, Bilal berusaha menyeimbangkan agama dan kehidupan profesionalnya. It's not easy being on the field, especially in times like this where the heat it is going to get bad. So I want to have the right things in my body to make sure I'm, giving myself the energy and the strength to play as well as I can. Jika tak bertanding, ia akan menjalankan tradisi. But I know if we don't have a game coming up, I'm going to make the right choice and I'm going to fast. And make sure I get my prayers in and make sure that the things that I put in my life are the right choices on those days that I'm fasting. Ritual yang dilakukan dengan disiplin. It's not easy to be a faithful servant in this religion, but nothing's meant to be easy, so you just have to do your best. Bilal adalah salah satu kiper terbaik Liga Sepak Bola Utama. Ia juga bermain untuk tim nasional Amerika. Pelajaran yang diperoleh Bilal dari keluarga dan keyakinannya telah menuntun hidupnya di dalam dan di luar lapangan. Dari Washington DC, tim VOA. Wah pemirsa, sepertinya barang-barang di sini antik-antik sekali ya. Nah, kayaknya udah mau waktu buka puasa. Kita akan cari makanan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah pemirsa, kembali lagi di Muslim di Rantau. Nah sekarang saya berada di Amsterdam Falafel Shop. Dan falafel adalah makanan khas khusus dari Timur Tengah seperti Jordania, Lebanon, dan juga Syria. Dan makanan ini terbuat dari chickpeas, yaitu semacam kacang-kacangan. Nah sekarang udah mau waktunya buka puasa. Ayo kita pesen yuk. What do you have? We have regular and small on wheat bread or white bread. You can get a bowl or a sandwich. Ooh. There's a small bowl with 3 falafel, a regular bowl with 5 falafel, or you get a small or a regular sandwich. I'll take the regular bowl. Regular bowl? Yeah. Wah, pemirsa fresh ini. Dia bisa tambah-tambahin topping yuk. Turkish salad, this sweet Mediterranean salad that we make with bay leaves and cumin. Goes really good with the garlic cream sauce. This is fried eggplant with a little bit of this garlic and parsley sauce on it, just to let you know that they're good together. Wah, pemirsa ini lihat deh, hummusnya katanya otentik sekali ya. Wah, katanya enak nih, aku mau tambah-tambah ya, campur aja semuanya. Ada chickpeas,
yaitu semacam kacang-kacangan. Dan juga nih saus-saus lain seperti kecap, ada kari, ada mayo, dan juga nih peanut sauce nih. Aku penasaran nih, kayak rujak ya? Oh iya loh, kayak rujak. Waduh, mantap deh. Nah pemirsa, harus dikomplit dengan roti. Wow. Nah pemirsa, saya ingin mengajak Anda bertemu dengan muslimah Indonesia yang bekerja sebagai Uber driver. Ratu, aku bilang gitu kan. Apa maksudnya? Karena nggak ada katanya yang maksudnya yang income itu sebanyak saya waktu saya pertama start nguber gitu kan. Tri Narmini, diaspora Indonesia yang menetap di Annapolis, ibu kota negara bagian Maryland ini, memang kerap dijuluki Ratu Uber oleh sesama diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pengemudi Uber. Rata-ratanya sih seminggu itu bisa 1.000. Jadi sebulan itu ya $4.000 lah. End up, kalau summer saya selalu bikin between 1.200 sampai 1.500 per week. Tri memang dikenal giat menjalani profesi yang tak banyak dilakoni oleh diaspora perempuan Indonesia di Washington DC area. Sebelum menjadi pengemudi Uber, Tri bekerja di industri makanan cepat saji selama 8 tahun. Terus saya ngobrol-ngobrol sama temen, kerjaan apa ya yang enak supaya kakinya tuh nggak sakit kalau pulang kerja. Terus teman saya ngasih ide kerja sama Uber. Ia pun mengaku menikmati pekerjaan barunya ini yang kini sudah dijalani selama 2 tahun lebih. Satu, hournya kan fleksibel. Kedua, kita nggak dibatasin berapa aja mau bikin uang, unlimited. Selama kita masih bisa kuat nyupir ya go ahead aja kata Uber. Jadi ya saya benar-benar senang banget bisa bantu anak saya kuliah ya kan. Itu yang paling penting tuh, dia sampai tamat. Nah, terus yang lainnya ya kita save money lah. Tri biasanya mangkal di pusat kota Annapolis yang selalu ramai dipenuhi turis dan mahasiswa angkatan laut. Namun dengan semakin bertambahnya persaingan, ia punya strategi untuk mendapatkan penumpang. Oh iya, saya ada triknya. Satu, saya selalu online setelah subuh. Nah, jadi kita sholat subuh pagi gitu bangun ya, saya anterin anak saya kalau dia sekolah, saya langsung online. Nah di situ nggak banyak saingan. Dan tripnya selalu jauh. Fleksibilitas yang dirasakan dari pekerjaan ini tak hanya memberinya waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak, tapi juga memudahkan Tri menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Ya sih, memang cukup berat ya, puasanya juga kan panjang. Jadi biasanya habis subuh saya kerja, nguber gitu, terus nanti tengah hari kita pulang, take a break, sholat lohor sampai asar, dan ya udah terus siapin buka puasa lah. Dari Annapolis, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Wah pemirsa, makanan sudah siap. Sekarang udah waktunya buka puasa. Sekian dulu ya episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MDR, tadi kita sudah menyaksikan pemain sepak bola musim dari DC United, Bilal, yang tumbuh dari kemajuan profesionalisme sebagai olahragawan. Dan juga kita sudah menginformasikan makanan halal resto Timur Tengah yang berada di New York. Terima kasih Gandira Pratama dan VOA atas informasinya, dan juga kawan-kawan yang berada di Amerika. Sampai jumpa lagi di keseruan MDR dari Amerika di episode selanjutnya hanya di A2 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.